Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Salwa Afifah dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas reguler 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi Ulumul Quran dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 dengan didoseni oleh dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Alim, LC.MA. Nah, teman-teman, jadi pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian Ulumul Quran. Jadinya apa sih pengertian Ulumul Quran itu? Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Jadi tidak ada mukjizat lain yang Allah berikan kepada nabi-nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW atau yang biasa disebut dengan Rasulullah. Karena pada dasarnya Nabi Muhammad ini adalah penutup para nabi, jadi tidak ada nabi-nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW. Di sini juga dijelaskan jika Al-Quran juga merupakan sumber dari segala ilmu. Mengapa demikian? Karena jika terjadi sesuatu seperti perdebatan, perselisihan, dan semacamnya, maka dianjurkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu harus dikembalikan kepada Allah lewat jalur Al-Quran. Kenapa? Karena tertulis di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 89 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Jadi Allah sudah memberikan jaminan nih untuk orang yang tawakal. Asbabun nuzul adalah surat atau ayat Al-Quran. Jadi suatu surat itu disebut sebagai surat Madaniyah atau surat Makkiyah ini berdasarkan tafsir Al-Qurannya. Jadi termasuk ke dalam pembahasan Ulumul Quran juga. Karena pada dasarnya segala sesuatu telah diabadikan di dalam Al-Quran baik masa lalu ataupun masa depan nanti. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, yang artinya sesungguhnya mempelajari ilmu Al-Quran adalah satu-satunya kedudukan. Yang dimaksudkan dengan kedudukan ini adalah kita dapat dihormati, kita menjadi tinggi derajatnya, seperti itu. Seperti yang ditulis dalam pembahasan ini, ada yang namanya Miftahul Ulum, yang artinya kunci suatu ilmu. Jadi menafsirkan Al-Quran juga harus didasari ilmu. Ilmunya yaitu Ulumul Al-Quran. Nah, bagaimana sih caranya untuk menghormati Al-Quran? Apa aja sih perbuatan yang harus kita lakukan untuk menghormati Al-Quran? Di sini tertulis dengan cara mempelajarinya. Karena jika seseorang tidak mempunyai ilmu, bagaimana ia akan menyampaikannya? Nah, jadi teman-teman yang dimaksudkan adalah kita harus udah mulai memahami apa kandungan dalam Al-Quran yang kita baca sehari-hari. Pada pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang nuzulul Quran. Nah, Al-Quran turun secara berturut-turut pada saat malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran turun ke bumi ini secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi pada umur 40 tahun dan wafat saat berumur 63 tahun. Ayat yang pertama turun adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengisahkan tentang pembentukannya manusia, atau kapan sih manusia itu dibentuk dan dari apa? Lalu ayat terakhir yang turun adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Nah, ayat yang terakhir turun pada malam Lailatul Qadar adalah ayat 281 Surat Al-Baqarah. Pada ayat ini,
Allah menceritakan tentang kita harus takut pada hari akhir. Itu artinya kalau kita takut pada hari akhir berarti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembahasan kali ini juga dijelaskan jika ayat dan surat yang turun sebelum Nabi hijrah disebut dengan surat Makkiyah, sedangkan ayat dan surat yang turun setelah Nabi hijrah disebut dengan Madaniyah. Walaupun turunnya di Mekah tetap dinamakan Madaniyah. Jadi dinamakan surat Makkiyah karena memiliki tujuan. Tujuannya ini adalah untuk membentuk kepribadian atau akidah. Nah, surat Makkiyah juga membahas tentang ayat sajadah, kisah para nabi, huruf tahajji. Yang dimaksud dengan huruf tahajji itu adalah metode mengeja huruf hijaiyah untuk mengenal hukum tajwidnya. Sedangkan surat Madaniyah membahas tentang orang-orang munafik, muamalah, dan politik. Pada pertemuan ketiga kita membahas tentang nasah dan mansuh. Nasah berarti menghapus dan mansuh berarti dihapuskan hukum atau lafaznya. Mengganti hukum lama atau biasa disebut dengan hukum syar'i dengan hukum lainnya, yaitu hukum-hukum baru. Nih, misalkan kiblat dulu ke Baitul Maqdis, kemudian diganti ke Baitullah atau Masjidil Haram. Di sini juga dijelaskan akli dan nakli, nasuh dan mansuh bisa diterima oleh akal dan dalil. Jadi di dalam surat An-Nahl ayat 101, An-Nawamir bin Nawai yang berarti larangan dan perintah. Di sini juga dijelaskan macam-macam nasah, yaitu ada nasul Quran bil Quran, mengganti suatu hukum Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, sunnah dengan Al-Quran, kemudian sunnah dengan sunnah. Datangnya nasah dan mansuh juga bisa untuk meringankan. Jadi ayat-ayat yang dimansuhkan juga dikuatkan di dalam hadis. Contohnya, yang tadi nih, tentang masalah menghadap kiblat Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Pada Quran ayat 180 surat Al-Baqarah dimansuhkan atau diganti dengan ayat yang membahas tentang masalah warisan di surat An-Nisa. Kemudian contoh yang kedua berkaitan dengan masalah nasah dan mansuh ada di ayat 240 surat Al-Baqarah juga tentang masa idah seorang perempuan yang ditinggal meninggal suaminya, maka ia akan mengalami atau diam di rumah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian yang ketiga ada sunnah yang dimansuhkan dengan Al-Quran, yakni kiblat ke Baitul Maqdis itu sunnah ya tadinya. Dan yang terakhir itu ziarah ke makam. Dulu itu ziarah ke makam itu dilarang dan sekarang ziarah ke makam sudah diperbolehkan dan termasuk sunnah. Hikmah nasah dan mansuh. Suatu hukum dari suatu ayat hukumnya hilang dan diganti tetapi lafaznya masih ada karena tetap berpahala. Contohnya surat Al-Anfal ayat 65-66 yang berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum yakum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum yakum mi'atu yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Dan untuk ayat 66-nya, Al-ana khafafallahu ankum wa alima ana fikum dha'fa fa iyyakum yakum mi'atan sabiratu yaghlibu mi'atain wa iyyakum yakum alfu yaghlibu alfaini biidznillah wallahu ma'as sabirin. Pada ayat ini Allah menganjurkan kita untuk sabar. Jadi sabar itu adalah kewajiban. Nah, yang B, lafaznya tidak ada tapi hukumnya tetap. Apa sih maksudnya? Nah, kita langsung kepada contohnya. Di sini contohnya adalah ayat-ayat tentang rajam. Pada ayat-ayat tentang rajam ini lafaznya mansuh tapi hukumnya nasoh. Yang ketiga, bayi yang menyusui di orang lain 10 kali akan menjadi saudara persusuan. Sekarang hanya boleh 5 kali, tapi dahulu itu adalah 10 kali. Yang keempat, ada larangan nikah mut'ah atau nikah kontrak. Nah, jadi nikah mut'ah itu dilarang ya. Dilarang dari dulu sampai sekarang, meskipun sempat diperbolehkan, namun ditetapkan dilarang sampai sekarang. Pada pertemuan 4, kita membahas qiraah sab'ah. Apa sih qiraah sab'ah itu?
Jadi istilah qiraat yang biasa digunakan adalah cara pengucapan tiap kata dari ayat-ayat Al-Quran melalui jalur penuturan tertentu. Jalur penuturan itu berbeda-beda karena mengikuti aliran atau mazhab atau imam qiraat. Meskipun berbeda tapi semuanya mengacu pada bacaan yang disandarkan oleh Rasulullah SAW. Perbedaan qiraah ini terjadi pada bagian lajnah atau dialek, tafhim, tarqiq, imlah, mad, qas, tasydid, dan tafhim. Setiap imam memiliki lafal bacaan yang berbeda-beda. Perbedaan lafal bacaan ini biasanya kita temui di kitab-kitab klasik. Jadi di dalam kitab klasik ini, kitabnya itu nanti akan menjelaskan bagaimana perbedaan lafal bacaan setiap imam. Kemudian kata sab'ah itu bermakna 7. Jadi yang dimaksudkan 7 itu apa sih? Nah, yang dimaksudkan 7 itu adalah 7 imam qiraat yang dimaksudkan. Jadi ada 7 imam qiraat. Yang pertama Abdullah bin Katsir Ad-Dawi, yang kedua Nafi bin Abdurrahman bin Nabi'im, yang ketiga ada Abdullah bin Yashibi, yang keempat Abu Amr, yang kelima Ya'qub, yang keenam Hamzah, dan yang terakhir Al-Kisai Al-Kufi. Kelima ada ilmu munasabat atau korelasi surat dan ayat Al-Quran. Contoh pertama, korelasinya adalah Quran Surat Al-Ma'un dengan Quran Surat Al-Kautsar. Di Al-Quran Surat Al-Ma'un, Surat Al-Ma'un ini menyebutkan tentang sifat orang munafik, yaitu bakhil, tidak punya perasaan, tidak sholat, ia lalai terhadap sholatnya, kemudian suka pamer. Lalu Allah turunkan Quran Surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini menyebutkan sifat orang mukmin, yaitu sholatnya ikhlas dan rela berkorban. Jadi ini adalah perbandingan yang sangat jauh, jadi ada perbandingan baik dan buruknya. Nah, untuk contoh yang kedua ini adalah korelasi antar ayat. Contoh yang kedua ini surat awal Al-Isra diawali dengan tasbih dan awal surat Al-Kahf diawali dengan tahmid. Contoh yang ketiga adalah surat Al-Baqarah ayat 1-20 tentang keberadaan Al-Quran. Ini dikorelasikan antar ayat juga. Dan terakhir ada nama surat dengan tujuan suratnya, seperti Al-Baqarah. Nah, ini tuh menceritakan tentang peristiwa di zaman Nabi Musa untuk menyembelih sapi. Dan surat Yunus yang dimana Nabi Yunus ini dimakan paus, Allah menyuruh beliau untuk bertaubat. Pada materi ke-6 kita akan membahas ma'rifati asma'il Quran. Jadi apa sih ma'rifati asma'il Quran itu? Ma'rifati asma'il Quran adalah memahami nama-nama Al-Quran. Nama-namanya yaitu Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Quran, Al-Kalam, dan yang paling sering disebutkan yakni Al-Kitab dan Al-Quran. Para ulama tafsir mengatakan ada 90 nama dan ada juga yang mengatakan 55 nama. Semuanya tergantung dengan ijtihad para ulama tafsir itu terhadap nama-nama Al-Quran. Di sini akan membahas Alkitab dan Al-Quran. Alkitab ini dikatakan Imam Syuuti jika Al-Quran dinamai itu Alkitab. Jadi Alkitab secara bahasa bermakna mengumpulkan atau mencangkup segala hal. Segala hal yang dimaksud adalah hukum, cerita, peristiwa, dan lain-lain. Di sini juga ada An-Nur atau cahaya. Cahaya yang dimaksudkan adalah petunjuk bagi manusia. Dan ada Ahsanul Hadis. Ahsanul Hadis itu adalah perkataan yang paling mulia, paling baik. Artinya, Al-Quran menjadi sumber yang paling baik untuk kita. Nah, pada bab terakhir kita akan membahas tentang ayat ahkam. Ayat ahkam merupakan ayat-ayat yang di dalamnya mengandung tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali. Banyak ulama yang secara khusus mengumpulkan ayat-ayat ahkam serta menyebutkan jika ayat ahkam ada di sekitar 500-an. Tapi ada juga yang berpendapat lain nih, yang berpendapat berbeda. Ayat ahkam di dalamnya terkandung perintah dan larangan dan hal-hal yang berkaitan dengan fikih, jual beli, khamar, zina, wudu, dan lain-lain. Kemudian Imam Syafi'i pernah berkata, jika seseorang mampu menjumpai atau memahami suatu ilmu tentang hukum-hukum Allah yang terdapat di dalam kitabnya atau Al-Quran, baik secara tekstual maupun konstekstual,
Kemudian ia diberikan oleh Allah taufik dengan tujuan untuk mencocokkan antara perkataan dan perbuatannya dengan Al-Quran terhadap apa yang telah ia temui di dalam Al-Quran. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan menemui pelajarannya, maka ia akan beruntung dalam menjalani urusan agama dan dunianya. Nah, uhibati fillah yang dirahmati Allah, tadi adalah paparan penjelasan tentang ulumul Al-Quran dari pembahasan 1 hingga pembahasan 7. Semoga ini semua dapat bermanfaat untuk yang menonton, dan semoga kita semua diberi kepahaman untuk mempelajari Al-Quran. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.